Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa melakukan sharing terkait aplikasi yang digunakan di Pemprov Kalbar. Sebelum kita mulai diskusi pada siang hari ini, akan dilakukan pemaparan materi dulu oleh Pak Reza. Sebelumnya sebelum kita mulai lebih lanjut, sebaiknya kita awali dengan bacaan, kita buka dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pada siang hari ini, pemaparan akan disampaikan oleh Pak Reza Afrizal. Beliau seorang pranata komputer ahli muda, pernah juga jadi pokja, pernah jadi panitia pengadaan. Kebetulan pada sekarang beliau sebagai pengelola LPSE. Tentunya di era digital 4.0 ini aplikasi mutlak dibutuhkan, juga di sisi pengadaan, mulai dari perencanaan, terkait pelaksanaan, monitoring, itu nanti mungkin kita akan dapat pencerahan-pencerahan baru dari Pak Reza terkait aplikasi yang telah digunakan di Pemprov Kalbar. Untuk itu kami beri kesempatan kepada Pak Reza untuk memaparkan materi, paling tidak sekitar 45 menit, kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan diskusi. Yang diberi kesempatan terdahulu adalah yang melakukan raise hand, dan acara nanti berakhir di pukul 15.30. Silakan Pak Reza. Baik, terima kasih Pak Merton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan peserta kelas Muji Sentosa Training dan Consulting. Senang dapat berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian walaupun secara daring nih. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muji Sentosa yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi informasi terkait proses pengadaan barang jasa di Provinsi Kalimantan Barat beserta aplikasi-aplikasi yang digunakan. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama lengkap Reza Afrizal, umur 42 tahun, jabatan Pranata Komputer Ahli Muda. Riwayat pekerjaan seperti yang disampaikan oleh moderator, saya pernah menjadi panitia pengadaan tahun 2023 di Dinas Kelautan dan Perikanan, kemudian anggota kelompok kerja di unit layanan pengadaan di 2015, kemudian menjadi Kasubag Pembinaan Kelembagaan di tahun 2017, Kasubag Pembinaan dan Pengembangan Pengadaan di tahun 2019, Kasubag Pembinaan Sumber Daya Manusia di tahun 2019, terakhir jabatannya itu sebagai Kasubag Pengelola LPSE di tahun 2020. Kalau riwayat pendidikan, aslinya dari Kota Singkawang, Kota Singkawang. Itu saya SMA-nya tahun tamatan tahun 97. S1-nya budidaya perairan. Saya orang perikanan. Program studinya itu sebenarnya budidaya perairan payau. Nah, lalu menjadi pengelola PBJ di sini. Kemudian mengambil S2-nya itu Magister Ekonomi di Universitas Tanjung tahun 2020. Nah, ini kenapa? Pranata komputer. Ya, sekarang Pranata komputer karena penyetaraan lain, Pak. Jadi ada kawan-kawan yang menjadi fungsional PBJ. Nah, saya kebetulan disetarakan menjadi Pranata komputer ahli muda. Nah, sebelum memulai materi, ada quotes nih sebagai perangkat.
kita bisa memilih sama dengan yang lain atau ingin berbeda supaya lebih bertenaga. Ini maksudnya untuk memperbaiki tata kelola anggaran dan jasa, banyak yang dapat. Belum, maaf Pak Reza, belum sekalian slide-nya ditayangkan. Sudah kelihatan slide-nya, Pak? Kenapa dosennya, Pak? Belum kelihatan. Kelihatan ya, Pak, ya. Bentar, Pak. Oh iya, sorry. Itu, Pak, slide-nya. Nah, ini udah kelihatan, Pak, slide-nya. Iya, sudah. Nah, ini biodata yang tadi saya sampaikan. Ini ada kontak saya, email, ada website juga yang bisa diakses. Nah, ini quotes-nya, kita bisa memilih sama dengan yang lain atau ingin berbeda supaya lebih bertenaga. Ya, untuk memperbaiki tata kelola pengadaan barang jasa, banyak UKPBJ yang dapat kita jadikan contoh. Namun tidak semua contoh dapat kita terapkan. Kita perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian. Nah, dalam hal ini kami banyak belajar dari UKPBJ yang dulunya didampingi ya program MCAI ya, oleh LKPP. Kami sendiri tidak mendapatkan kesempatan, tapi kami belajar dari rekan-rekan ULP yang mendapatkan kesempatan mendapatkan pendampingan program dari MCAI. Jadi kami mengadopsi sebenarnya belajar dari kawan-kawan yang mengikuti MCAI, mendapatkan program MCAI. Dan kami terakhir di akhir program MCAI itu melakukan survei. Kami juga mendapatkan survei, ternyata tanpa didampingi kami juga mampu mengikuti memperbaiki tata kelola kami dengan cara belajar dari teman-teman ULP yang dulunya ULP, sekarang UKPBJ yang lebih baik gitu. Nah, ini topik kita hari ini nanti paling akan bercerita bagaimana proses perencanaan, persiapan, pemilihan, bagaimana cara kami monitoring dan evaluasi, dan aplikasi-aplikasi apa saja yang kami gunakan. Pada dasarnya proses pengadaan yang kita lakukan di Kalbar ini sama ya, aplikasinya juga standar dari LKPP. Cuman memang kami ada mengembangkan beberapa aplikasi, yaitu tujuannya untuk mengisi kekosongan. Beberapa aplikasi itu sebenarnya untuk mengisi kekosongan di mana aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh LKPP belum menyentuh fitur-fitur tersebut. Nah, dalam proses perencanaan pengadaan, ada aplikasi yang kita gunakan itu Simple, namanya kepanjangannya itu Sistem Informasi Pelaporan. Nah, untuk proses perencanaannya sendiri, ada 2 tahap. Untuk paket-paket yang strategis yang akan dilakukan secara pradipa, direncanakan pradipa, kita lakukan sebelum RUP itu di input ya, RUP itu di input. Jadi prosesnya jauh sebelumnya untuk paket-paket yang akan dipradipakan. Nah, ini untuk paket yang di tahun berjalan, akan dieksekusi di tahun berjalan, kita melakukan perencanaannya setelah data RKA itu diinput di SIPD, kemudian datanya kita tarik dari OPD, kita tarik, dilakukan pemaketan. Nah, di situ kita melakukan monitoring sekaligus evaluasi terkait penginputan RUP yang dilakukan OPD. Jadi simultan bersamaan dengan prosesnya. Sehingga pada 31 Januari itu didapatlah RUP yang sudah dapat kita gunakan, kondisinya sudah baik gitu. Jadi kita melakukan monitoringnya itu sambil berjalan. Nah, itu kita menggunakan aplikasi bantunya itu Simple. Nanti kita lihat Simple itu seperti apa. Nah, kemudian di tahapan persiapan pengadaan, di sini ada aplikasi bantunya juga, itu Sistem Informasi Persiapan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa, dan robot asisten. Nah, ini robot asisten ini adalah robot yang membantu mengingatkan PPK, Pokja terkait proses persiapan pengadaannya. Ada kita membangun sistem notifikasi berbasis WhatsApp dan Telegram. Nah, itu ketika RUP sudah fix, kita mendapatkan jadwal rencana kebutuhan barangnya. Nah, di situ kita mulai menyurati OPD untuk melakukan persiapan-persiapan terkait paket-paket yang akan ditender. Nah, kemudian
proses berikutnya adalah OPD memasukkan dokumen persiapan pemilihannya itu melalui aplikasi Sipraja. Nah, kita reviewnya melalui aplikasi Sipraja. Kalau di yang normal dilakukan itu kan prosesnya itu langsung di SPSE. Nah, kalau kami proses reviewnya itu dilakukan secara online dengan aplikasi Sipraja. Setelah fix baru masuk ke SPSE. Nah, review itu dilakukan di Sipraja, jadi terdokumentasi dengan baik dokumennya, kemudian percakapannya seperti apa, chattingan, komen, komentar dan tanggapan seperti itu. Nanti bisa dilihat aplikasinya seperti apa. Kemudian terakhir penyusunan dokumen pemilihan itu dilakukan juga, artinya atribut apa yang membuat Pokja itu menentukan dokumen pemilihannya seperti apa itu disampaikan juga melalui aplikasi Sipraja. Nah, kemudian di proses pemilihannya sendiri kita ada aplikasi bantu namanya VMS, yang tadi dikira adalah aplikasi untuk vendor. Ternyata di sini Visitor Management System itu buku tamu digital dan sistem informasi manajemen dokumen. Jadi memang prosesnya tetap menggunakan SPSE, cuma pada saat pembuktian kualifikasi secara offline kita merekam. Kalau dulu kita menggunakan catatan manual ya, kehadiran penyedia. Nah, ini kita rekam melalui aplikasi VMS. Nah, kemudian arsipnya itu kita dokumentasikan secara digital, arsip pengadaan barang jasa yang dilakukan di Biro Pengadaan Barang Jasa. Nah, itu kita arsipkan secara digital, kita simpan. Nah, ini mungkin bisa dilihat, ini alamatnya. Kebetulan semua aplikasi kami ini lagi sedang proses update, jadi mungkin ada yang belum begitu sempurna. Nah, ini aplikasi simple. Alamatnya Kalbar Simple RZA.app. Nah, ini bisa dilihat. Bisa dibuka juga, kawan-kawan mungkin bisa lihat. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, di halaman beranda itu ada ITKP, yang dimana kalau LKPP merilis ITKP-nya itu 2 minggu sekali ya. 2 minggu sekali ada rapor dari LKPP. Nah, setelah ada rapor itu baru bisa kita action di mana kekurangan kita. Nah, dengan aplikasi Simple ini secara real time kita bisa memonitoring khususnya terkait pemanfaatan sistem informasi. Nah, di sini nampak bahwa di Provinsi Kalimantan Barat itu masih banyak yang perlu diperbaiki. Artinya dari pemanfaatan sirup di situ ada kelebihan input sebesar 0,73%. Kemudian pemanfaatan e-tenderingnya juga ini terkait pemanfaatan tender, seleksi, dan tender cepat. Nah, itu ada 80,84% ini membandingkan, artinya antara rencana tender, rencana e-tendering dengan realisasi. Jadi masih ada miss di rencana dengan pelaksanaan. Nah, kemudian pemanfaatan non-tendering ini untuk pengadaan langsung dan penunjukan langsung. Nah, ini juga ada miss, nilainya 0,9%. Nah, kemudian pemanfaatan katalog juga belum diselesaikan secara keseluruhan ya. Katalog itu harus diselesaikan prosesnya sampai dengan penilaian penyedia. Nah, ini masih belum, artinya proses katalognya ada dilakukan tapi prosesnya itu masih gantung. Nah, di sini juga pemanfaatan e-kontrak. Jadi tender yang sudah selesai itu baru 71,51% yang telah dibikin e-kontraknya. Jadi bisa dilihat rinciannya di dalam, nanti di dalam sistemnya ada lebih detail. Nah, di sini kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan terkait ITKP sehingga kita bisa mengantisipasi pada rilis nanti nilai ITKP kita itu kita sudah mendapatkan nilai yang baik. Nah, ini ada detail di perencanaan di dalam Simple ini, menunya beranda, perencanaan ini terkait sirup, pemilihan ini terkait SPSE, monitoring ini kaitannya dengan monitoring proses
tender yang kaitannya dengan UMK dan TKDN ya, PDN. Nah ini ada realisasi. Nah, bisa kita lihat satu persatu. Nah ini di update paket ini ada data ketika ada perubahan yang diminta oleh kita untuk perbaikan OPD, kita bisa monitoringnya apakah OPD tersebut sudah melakukan perubahan atau belum. Jadi bisa kita lihat. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, ini seperti ini. Nah, ini tanggal update-nya. Tanggal update perubahan-perubahan yang kita minta, kita bisa lihat. Ketika kita review sirupnya, kita bisa lihat di sini. Nah, kalau kita mengandalkan aplikasi LKPP, sirup, akan sulit kita melakukan monitoringnya. Akan sulit. Jadi, menggunakan aplikasi simpel inilah kita melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, kemudian yang kaitan tadi, terkait OPD mana yang kelebihan, dalam penginputan bisa kita lihat di sini, kita bisa follow up langsung. Nah, di sini kelihatan OPD-nya. Nah, ini ada OPD yang kelebihan input kelihatan. Nah, ini kita follow up. Nah, ada yang kekurangan juga, yang merah. Yang merah itu kekurangan, kalau yang biru itu kelebihan. Nah, di dalam juga ada dashboard-nya. Untuk OPD ini juga ada dashboard-nya. Misalnya ini kita klik. Kelihatan ya, Pak? Materinya ini kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Ya, ini dashboard per OPD. Jadi kita memang bikin monitoringnya per OPD. Kita bikin raportnya per OPD. Supaya kita enak mengevaluasinya per OPD. Nah, seperti ini. Ini raport per OPD-nya. Ini raport RUP-nya Badan Pendapatan Daerah. Nah, seperti ini untuk follow up terkait kelebihan penginputan RUP. Nah, kemudian, nah ini kita mau melakukan evaluasi terkait metode yang dipilih. Kadang salah nih menentukan metode. Nah, jadi kita bisa melihat di sini, kita konfirmasi apakah pengadaan tersebut sesuai metodenya. Nanti kita konfirmasi di sini, dikelompokkan berdasarkan metode-metodenya pengadaannya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk di perencanaan. Sebenarnya ada detailnya kita nanti bisa login ke dalamnya. Nah, ini kita lanjutkan dulu. Lagi pemilihan kita bisa lihat rekap ini proses di SPSE. Nah, data-data di sini ini tidak diinput secara manual. Jadi aplikasi yang kita bangun ini terintegrasi dengan Inaproc Service Bus-nya LKPP. Jadi data-data dari LPSE, dari aplikasi SPSE, sirup, katalog, e-kontrak, EPL, semua ditarik ke aplikasi, ditarik ke servernya ISB, Inaproc Service Bus LKPP. Nah, disitulah kita menarik datanya. Nah, kita menggunakan data dari LKPP sebenarnya. Jadi tidak ada proses penginputan satupun di sini. Jadi hanya proses penampilan saja, menampilkan data yang ada di dalam Inaproc Service Bus. Nah, ini ada proses pengumuman tendernya di sini kelihatan. Paket APBD, paket APBN, kelihatan tender ulang, tender batal, tender pradipa, bisa kita lihat di sini statistiknya, tender selesai. Nah, ini ada tanggal update-nya juga, tanggal 23. Nah, ini untuk pemilihan rekapnya. Di sini juga ada yang transaksional lebih detail terkait transaksional, tender cepat, misalnya apa gitu, tender cepat, paketnya apa aja, kelihatan di sini. Nah, ini tender cepat. Nah, ini langsung nge-link ke PSE. Kalau kita klik, dia langsung ke PSE-nya nih. Nah, ini. Jadi bisa lebih mudah kita men-tracking paketnya.
Nah, kemudian di sini bisa lebih jauh untuk tender yang sudah selesai, tender ulang, yang diulang, seperti apa, kita bisa evaluasi yang dibatalkan. Kemudian pemenang tender juga bisa kelihatan. Nah, kita bisa lihat penyedia ini berapa kali menang di Kalbar, gitu, bisa kelihatan. Pemilang. Nah, ini ada 2 paket nilam. Nah, ini bisa kelihatan kode tendernya. Nah, ini untuk pemilihan. Nanti bisa Bapak Ibu explore sendiri di alamat ini. Nah, ini kemudian monitoring ini kaitannya tadi TKDN dengan UMK, misalnya untuk paket tender. Nah, di sini ada, nah ini kalau seperti ini dia terrealisasi, ini rencana dan realisasi transaksinya gitu. Termasuk PDN atau bukan. Nah, ini untuk monitoring PDN, ini kaitan isu-isu yang sekarang lagi hot terkait PDN dan UMK. Jadi kita juga bantu monitornya di sini. Prosesnya. Nah, ini sebenarnya raport kita sebelum ada ITKP dikeluarkan oleh LKPP. Jadi sebelum ada ITKP itu kita ada bikin raport-raportan lah ibaratnya untuk OPD, untuk menilai OPD. Nah, inilah dia dulunya. Tapi ini sebenarnya nanti fiturnya udah tidak kita gunakan lagi, kita menggunakan ITKP. Nah, ini simple sendiri itu sudah digunakan 14 kabupaten kota. Jadi dalam rangka pembinaan kabupaten kota, kami membantu mereka menyediakan reporting supaya mereka bisa melihat progres pekerjaannya. Kalau tidak ada reporting, nggak tahu yang dikerjakan seperti apa, hasilnya seperti apa, tidak tahu. Jadi memang kesulitannya di situ. Dan kemudian di kabupaten kota kami itu kan infrastrukturnya terbatas ya, di daerah ini terbatas infrastrukturnya. Jadi kita fasilitasi ya. Alhamdulillah di provinsi ini infrastrukturnya cukup baik, jadi kita fasilitasi di provinsi untuk reporting, contoh kayak Singkawang. Sama persis aplikasinya. Nah, ini cukup bersurat aja ke provinsi untuk menampilkan datanya, seperti ini. Nah, ini Singkawang, sama persis. Nah, ini kalau kita lihat setelah login seperti apa. Nah, dia lebih detail, tampilan ITKP-nya lebih detail. Lebih detail terkait e-tendernya itu, data rootnya berapa, paketnya berapa, tender cepat ada berapa. Nah, ini menjadi hasilnya nanti di depan. Nah, lebih detail kalau yang di dalam. Nah, kita juga bisa monitoring katalog lokal. Jadi Kalbar itu katalog lokalnya, transaksinya sudah 6,8 miliar. Ada 9 paket. Toko daringnya 8,7 miliar, ada 2.743 paket. Ini posisi di bulan Mei, data LKPP di bulan Mei. Jadi ini katalog lokal dan toko daring di Kalbar sudah jalan. Jadi di daerah terkait toko daring dan katalog lokal, mereka bisa melakukan memonitoring progres toko daring dan katalog lokalnya dengan aplikasi ini. Nah, di sini juga disediakan data mentah. Nah, ini data mentah kalau misalnya di daerah kepengen mengolah sendiri datanya. Nah, jadi bentuknya udah Excel outputnya. Kalau kita coba download, itu misalnya mau lihat data PSE. Sana nih ya. Nah, ini datanya. Nah, ini datanya kalau mau diolah sendiri, udah bentuk Excel, tinggal diolah. Jadi kita fasilitasi juga format data kotornya untuk daerah untuk mengolahnya dalam bentuk Excel. Nah, kemudian, nah ini juga nanti raportnya tadi, ITKP-nya kita turunkan ke OPD. Nah, ini nilai ITKP pemanfaatan sistem informasinya di masing-masing OPD.
Nah, ini di depannya nanti ada surat sekda, minimal sekda, gubernur atau sekda yang disampaikan ke OPD terkait pemanfaatan sistem informasi. Ini cara kita melakukan monitoring evaluasi. Nah, ini tidak, OPD ini belum melakukan transaksi melalui toko daring. Belum melakukan transaksi dengan toko daring, belum ada transaksi katalog. Karena di sini toko daring, e-forecasting itu wajib. Jadi ada surat edaran gubernurnya untuk toko daring dan e-forecasting itu sudah diwajibkan di tahun 2022. Nah, sehingga kita perlu memonitoring OPD mana yang belum melaksanakannya di sini. Nah, di perencanaan sendiri sebenarnya kita bisa lihat lebih detail terkait penyedia, misalnya kan penyedia. Nah, ini kita bisa filter. Di sini ada tabel penyedia. Jadi tabel RUP penyedia. Jadi kalau mau kita olah bisa kita filter aja OPD mana, udah mau kita tambah kolomnya tinggal ketik aja. Kolom mana yang mau kita tambahkan misalnya bisa kita tambahkan. Nah, ini tampilannya. Jadi kalau kita mau nambahkan kolom program, tinggal tambah, klik aja. Nah, ini mau kita filternya filter mana. Nanti kita bisa gunakan filter-filternya untuk melakukan analisa terkait paket pengadaan di tahun akan datang atau tahun yang berjalan. Nah, itu kaitannya dengan Simple. Ini aplikasi Simple kami seperti ini, dan ini memang masih dalam pengembangan terus. Ini nggak berhenti pengembangannya, ini berjalan terus sesuai dengan kebutuhan kita kembangkan, dan kebetulan pengembanginya ini kami sendiri, artinya ada timnya di biro, tidak menggunakan pihak ketiga untuk Simple, sehingga kita bisa mengembangkannya lebih leluasa. Nah, kemudian berikutnya ini perjalanan Simple. Jadi Simple itu sebenarnya Amel lah. Waktu zaman dulu tahun 2017 Amel itu belum ada. Nah, yang ada itu yang disediakan oleh LKPP itu Inaproc Service Bus. Nah, kita memanfaatkan data Inaproc Service Bus itulah untuk mengembangkan aplikasi reporting kita. Nah, jadi SIP itu sudah lama, dari 2017 sampai ke 2021 ini, 2021 ini sudah perubahan kedua. Perubahan tampilan maupun isi. Sudah perubahan kedua istilahnya, sudah versi yang kedua. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang dikembangkan. Tadi ada Simple, itu di tahun 2017. Ada Sipraja, Sistem Informasi Persiapan Pemilihan Penyedia Barang Jasa di 2018. Ada Simen, Sistem Informasi Manajemen Dokumen tahun 2018. Ada VMS, Visitor Management System tahun 2018. Nah, ini sebenarnya ada Depraja. Depraja ini database penyedia barang jasa tahun 2019. Ada Praja Bot, ada asisten robot. Nah, ini si Praja seperti ini. Kita lihat langsung ke aplikasinya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Jadi usulan itu disampaikan ke biro melalui aplikasi ini dari OPD. Nah, ini usulan yang masuk. Nah, usulan masuk, usulan dikembalikan. Nah, ini juga ada kontrol kadaluarsa, artinya paket kita SOP-nya itu 14 hari untuk melakukan review. Jadi kalau melebihi itu masuk ke dalam paket kadaluarsa. Kadaluarsa ini menjadi perhatian oleh Kabak ya, Kabak PBJ untuk melakukan follow up baik ke Pokja maupun ke
PPK, ini ada paket kadaluarsanya yang melebihi waktu SOP yang ditetapkan 14 hari. Nah, ini, apakah nanti dibatalkan? Ini prosesnya panjang nih, panjang prosesnya. Karena apa? Karena paket kadang masuknya itu bersamaan, bisa 30 paket bersamaan. Nah, itu yang membuat kita tidak dapat menghandle-nya sekaligus. Akhirnya paket itu juga antri. Nah, ini kita dibantu paling untuk monitoring prosesnya untuk dilakukan follow up. Nah, seperti apa reviewnya? Kita bisa lihat di sini. Kalau review kita lihat yang sudah selesai. Nah, kita ambil contoh bahan makan minum ini. Nah, ini reviewnya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, di sini ada tanggapan Pokja terkait spek. Habis itu ada tanggapan PPK, dijawab oleh PPK. Nah, ini ada dokumen yang diupload. Kalau ada perubahan nanti di sini update juga. Kemudian timeline waktu pelaksanaannya di sini. Nah, ini aplikasi persiapan pemilihan. Nah, setelah dari aplikasi ini baru masuk ke LPSE untuk buat paket tender atau seleksi. Nah, ini si Praja. Nah, ini tampilan reviewnya tadi. Nah, ini Prajabot. Nah, ini Prajabot ini notifikasi ketika ada transaksi atau login. Kita loginnya menggunakan OTP. OTP yang dikirim melalui WA atau Telegram. Nah, ini kalau ada progres di aplikasi, dikirim notifikasinya ke PPK, ke Pokja, ke Kepala UKPBJ untuk laporan. Jadi ada progres paket itu sampai mana itu kelihatan. Jadi kalau Kepala UKPBJ kami itu paling tahu, kalau ditanya paketnya di mana-mana, dia tahu paket apa, walaupun paketnya ratusan juga dia tahu. Karena ada notifikasi yang dikirim. Tiap hari bisa dibuka. Tiap saat bisa dibuka gitu. Nah, ini kaitannya dengan aplikasi yang berikutnya, ini ada VMS. Nah, ini yang digunakan pada saat pembuktian kualifikasi secara offline. Ini ada buku tamu. Jadi buku tamu kita lihat. Nah, ini buku tamu. Nah, ini jumlah kunjungan kita nih hari ini ada 8 orang. Ramai sekali. Nah, keperluannya gimana? Keperluannya ke bagian apa? Paling banyak tuh urusannya dengan apa? Banyak tuh urusan dengan LPSE. Buat akun ya, buat akun, minta pendampingan banyak. Nah, di sini ada untuk buku tamunya. Nah, jadi direkam. Nah, seperti ini. Ada fotonya lengkap. Kurir juga ngantar barang juga input JNE. Keperluan pribadi juga dicatat. Jadi semua direkam untuk tamu yang ada di Biro Pengadaan Barang Jasa. Nah, ini juga ada notif. Nah, seperti ini nih. Nanti dihubungkan ke notif screen. Nah, ini keperluan siapa. Nah, jadi kita tahu ada tamu dalam rangka apa kelihatan. Nah, ini ada gambarnya. Nah, tamu-tamunya datang seperti ini. Ini connect dengan buku tamu yang di depan tadi. Nah, kemudian ini buku tamu. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau diminta untuk activity, misalnya untuk laporan kunjungan, di sini kan ASN-nya udah diberlakukan aktivitas, ya, activity buat laporan. Nah, ini bisa dicetak untuk kunjungan. Ini inspektorat kemarin. Nah, berikutnya aplikasi Simen. Nah, di sini
kita menyimpan dokumennya itu filenya secara digital. Nah, sebelum ke Simen, saya mau cerita sedikit pengalaman terkait VMS. Nah, ketika dulu kita menggunakan absen pembuktian itu dengan cap tanda tangan yang pakai dokumen yang dicetak itu ditanda tangan tanpa ada foto, itu riskan. Beberapa kali tidak diyakini kebenaran kehadirannya. Jadi sering menjadi pertanyaan, jadi sangkaan oleh APH ya. Oh, ini orangnya tidak ada, ini mana buktinya, tidak ada fotonya. Jadi dari situlah akhirnya VMS ini kita kembangkan. Jadi ada foto kehadirannya, ada KTP yang kita scan juga. Jadi lengkap. Untuk kehadiran itu kita lengkap. Itu belajar dari pengalaman kita kaitannya dengan ketidakpercayaan APH ya, kaitannya ada laporan terkait suatu paket, nah terkait pembuktiannya itu tidak dihadiri oleh penyedia. Nah itu susah, kalau bentuknya tanda tangan cap itu susah. Nah kalau ada foto KTP yang direkam, nah itu sangat mudah. Bahkan kita pernah diminta database-nya, ada oleh BPKRI. BPKRI ada kaitannya dengan kunjungan ini, diminta database-nya. Jadi kita bisa kasihkan juga database-nya, keperluan pemeriksaan. Nah itu cerita di balik PMS. Nah kemudian ada Simen. Nah Simen ini juga sangat membantu ketika paket-paket itu, kayak kita ini kan udah lama ya, kalau kita simpan dokumen arsipnya manual, bisa-bisa nggak punya tempat untuk kerja, isinya dokumen semua. Nah, sehingga kebijakannya adalah outputnya cukup satu saja yang dicetak, diserahkan kepada PPK, sisanya kita rekam secara elektronik. Nah, ini kita arsipkan dari tahun 2015, kita arsipkan datanya. Nah, ini aplikasinya bisa dilihat di sini. Nah, ini Simen. Bisa kelihatan tahun 2022 seperti apa penyimpanannya. Nah, ini. Nah, paketnya di zip jadi satu. Ini lengkap, dokumen lengkap. Ketika ada pemeriksaan, tinggal lapor ke bagian LPSE, kita siapkan dokumennya. Jadi Pokja tinggal membawa dokumen. Semuanya sudah kita siapkan di Simen. Nah, berikutnya, nah, ada aplikasi lain yang sebenarnya mendukung, dan ini tidak kami kembangkan. Ada beberapa kayak Bidara itu tidak dikembangkan, tapi layanan ya, layanan Customer Relationship Management, CRM. Nah, itu kita berlangganan dengan penyedia di luar. Kemudian ada Rizka, Risk Assessment. Nah, ini juga open source, kita bisa pakai gratis. Ini untuk pengelolaan risiko, risk assessment, pengelolaan risiko. Kemudian ada ITAM. Nah, ini kaitannya dengan standar LPSE, pengelolaan informasi asetnya LPSE, ada ITAM. Ada SIDIA, ada aplikasi sistem informasi persediaan. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini CRM, Bidara. Nah, jadi ada kontak, kita ada kontak WA yang kita share. Jadi untuk konsultasi melalui satu kontak, tapi dilayani oleh ramai orang. Jadi satu kontak WA itu dilayani oleh petugas, 5 orang petugas di sini. Nah, ini seperti ini, ada yang laporannya seperti ini. Jadi kita layani seperti ini. Nah, dan multi channel. Jadi kalau mau konsultasi nomor WA boleh, via Facebook boleh, Instagram boleh, email boleh, Telegram boleh, nanti masuknya ke sini juga gitu. Jadi enggak banyak-banyak ini ya, enggak banyak-banyak monitoring. Jadi satu aplikasi multi channel ibaratnya. Nah, ini kita juga punya laporan terkait layanan kita. Di sini sudah disediakan laporannya. Nah, ini biasanya diminta nih PPID, biasanya PPID minta pelayanannya. Jadi kita tinggal cetakan aja nih proses pelayanan kita nih. Ini
Nah, kemudian ada SIDIA. Nah, ini SIDIA. SIDIA itu Sistem Informasi Persediaan. Nah, ini kita secara expert internal mencatat barang persediaan kita. Nah, di sini ada juga fitur pembanding harga ya, kita beli dari penyedia mana, ada rekamannya di sini. Jadi kita, oh penyedia ini ternyata mahal, kita beli dengan penyedia ini aja. Nah, gitu ada rekaman untuk persediaannya, itu untuk catatan aja sih sebenarnya untuk internal. Nah, ini yang risk assessment. Nah, ini aplikasinya sebenarnya namanya Sinterrisk. Ini aplikasi open source, bisa Bapak Ibu gunakan juga untuk mengelola risiko. Nah, ini seperti ini. Nah, kira seperti ini. Nama aplikasi yang sebenarnya itu Sinterrisk. Kita ngasih namanya Rizka. Karena kita belum ada aplikasi yang namanya cewek, ya kan? Jadi kita pakai namanya cewek. Kayak LKPP, namanya cewek semua, kata Pak Chris. Nah, ini kemudian hitam. Nah, hitam ini untuk pengelolaan aset. Asetnya LPSE, pencatatan komputer, server, LPSE, keluar masuknya di sini. Karena ini kaitannya dengan standar 17 ya. Nah, ini laporannya. Ini juga aplikasi gratis nih. Snip IT nama aplikasi yang sebenarnya nih. Snip IT. Nah, ini rangkuman dari materi saya. Jadi ada 10 aplikasi yang kita gunakan tadi, tapi yang benar-benar yang terlibat dalam proses pengadaan kita gunakan itu ada 5, Simple, Sipraja, Pajabot, VMS, dan Simen. Nah, sisanya itu aplikasi-aplikasi pendukung. Dan belum semua aplikasi ini digunakan secara maksimal. Ada beberapa aplikasi yang memang belum bermanfaat secara maksimal. Nah, aplikasi-aplikasi ini dikembangkan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi biro dan melengkapi aplikasi-aplikasi yang telah dikembangkan oleh LKPP. Jadi AMEL itu kita gunakan juga, kita gunakan sebagai pembanding. Jadi makin banyak aplikasi sebenarnya makin baik, asal jangan proses penginputannya berulang. Artinya aplikasi itu bisa kita gunakan sebagai pembanding dari aplikasi kita. Nah, terakhir untuk lagi dari tim Veris ya, fokuslah menjadi produktif, bukan sekedar sibuk saja. Nah, akhirnya saya Reza Aprizal, saya ucapkan terima kasih untuk materinya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Reza, paparan yang tadi banyak menginspirasi teman-teman semua di UKPBJ. Yang dapat saya tarik kesimpulan tadi, yang pernyataan terakhir dari Pak Reza tadi, boleh banyak aplikasi, cuman inputnya jangan berulang-ulang. Itu yang banyak yang bagus kan gitu. Jadi yang kesulitan di kita kan untuk input kalau berulang, permintaan ini ngulang, aplikasi yang lain input lagi kan gitu. Rupanya di Kalbar ini malah sebelum ada AMEL mereka sudah menerapkan aplikasi terkait monef-monefnya ini. Mungkin itu Bapak Ibu, kalau ada yang bisa disaringkan atau ditanyakan, silakan. Ini yang resen masih. Oh, ada yang resen. Silakan Bu Kartiningrum. Ya. Terima kasih Pak. Pardon, terdengar suara saya Pak? Iya, dengar. Mohon izin. Dari mana Bu? Ya, saya dari Surabaya Pak. Ya, silakan Bu Kartini. Dari Surabaya. Ya. Dari UKPBJ-nya. Terima kasih. Ya, dari UKPBJ-nya. Pak Reza, bagus sekali dari paparan yang disampaikan oleh Pak Reza. Perkembangannya mulai dari awal sudah tercatat semua baik aplikasi. Mungkin ada beberapa Pak Reza yang perlu kami tanyakan. Mungkin harusnya langsung praktek ya, belajar ya, kalau terkait dengan aplikasi itu.
Cuman yang perlu saya tanyakan, Pak Reza, di awal tadi ngendikannya Bapak terkait dengan review, mulai perencanaan ya review. Nah, di tempatnya Bapak, apakah untuk review itu dari PPK itu hadir atau tidak, Pak? Karena dari Bapak semua beraplikasi ya. Nah, terus tadi ada batasan waktu 14 hari. Ada batasan waktu 14 hari. Di saat mungkin tidak dipenuhinya perubahan itu nanti sikap dari ngapunten di tempatnya Bapak itu secara otomatis akan ikut di periode berikutnya atau tidak. Terus ini banyak Pak Reza ngapunten. Terus terkait dengan penjadwalan tender gitu nih Pak. Kalau di aplikasi LPSE itu kan tidak terjadwal ya Pak ya. Jadwalnya itu dikembalikan ke masing-masing pemerintah kota. Nah, di tempatnya Bapak itu untuk pelaksanaan tendernya itu apakah sudah terjadwal Pak? Karena itu kan terkait dengan evaluasi ya. Tadi Bapak sudah menyampaikan ada evaluasi sampai ke belakang. Itu Pak yang terkait di depan. Terus terkait dengan Simen ya Pak ya. Simen itu kan aplikasi ngapunten kalau saya kurang ini ya, salah menyampaikan Simen untuk dokumen. Yang Bapak ngendikan tadi di tahun 2015 sudah tidak pakai penyimpanan, tidak lagi hard copy. Hard copy itu cukup diberikan oleh PPK nyimpen, tapi dari pihak Pokjanya di UKPBJ-nya itu cukup menyimpan file soft copy. Nah, itu ngapunten Pak, dari 2015 itu pernah nggak Pak mengalami waktunya mendata terus karena aplikasi aplikasi ya Pak, takutnya di saat kita butuh dokumen itu terjadi error atau seperti apa gitu Pak. Nah, ini memang kami melihatnya bagus sekali di tempatnya Bapak sampai dokumen semua semua pakai aplikasi. Mungkin itu Pak Reza, itu dulu yang mungkin dapat kami sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Kartini. Silakan Pak Reza. Mungkin yang pertama tadi, apakah review dokumen itu dilakukan secara online ataukah PPK-nya datang ke UKPBJ itu Pak? Baik, terus Pak mengingatkan pertanyaannya karena banyak kali belum sempat mengetiknya. Nanti mungkin bisa diulang juga Mbak kalau kaitan pertanyaannya. Mungkin yang pertama, kita review memang secara online, PPK-nya tidak hadir, tapi di akun itu kenyataannya sebenarnya banyak dikerjakan oleh admin yang ditunjuk ya, admin PPK istilahnya. Nah, itu memang ada fitur admin yang membuat admin itu PPK seperti tim pembantu PPK. Nah, cuma yang tampak di aplikasi itu memang PPK yang bertanggung jawab nanti PPK gitu. Jadi memang reviewnya dilakukan secara sistem. Namun ketika dokumen yang dikirim awal, ketika Pokja melihat ini tidak efektif ketika dilakukan review secara online karena terlalu banyak yang ingin disampaikan, kita mengundang offline sebenarnya ada slot untuk mengundang. Nah, jadi kita bisa lakukan review offline juga. Tapi dokumennya dilihat nih, kalau misalnya terlalu banyak yang perlu dikomen ini kan tidak efektif. Jadi kayak nanti berbalas pantun pula di aplikasinya kan, panjang yang harus dikomen. Jadi biasanya seperti itu, Pokjanya mengundang PPK untuk hadir ke biro untuk melakukan review secara offline. Itu kaitannya dengan review. Nomor 2 apa ya Pak ya? Izin. Yang nomor 2 tadi bila paket yang kadaluarsa itu tidak lanjutnya. Oh ya, baik. Baik. Jadi paket kadaluarsa ini sebenarnya untuk mengingatkan Kabak PBJ sebagai penanggung jawab itu melakukan follow up kalau sudah masuk 14 hari itu, ini paketnya nyangkutnya di mana? Di PPK atau Pokja. Jadi kalau di Pokja itu langsung dipanggil. Kenapa? Dicari tahu posisinya. Nah, biasanya paket yang lama itu kalau di Pokja itu karena terlalu panjang antrian. Paket itu datangnya kayak janjian kalau di sini nih kadang walaupun sudah diatur di sirup tadi ini sudah diatur, cuman memang ya di PPK tadi masih ibaratnya walaupun sudah diingatkan, ini kaitan dengan pertanyaan yang berikutnya kali ya.
sudah memiliki waktu yang disirup itu kita follow up, kita suratin, tapi pelaksanaan sebenarnya enggak rapi benar, artinya tetap aja nanti paketnya itu menumpuk, kayak sekaligus dikirimin sekaligus gitu. Jadi akhirnya terjadi penumpukan. Di mana SDM kita juga kan sampai sekarang SDM kita ini kan belum mencukupi ya standar yang ditetapkan LKPP, jumlahnya itu 57, harusnya di biro yang ada sekarang baru 23, jadi pokjanya masih sedikit. Nah, jadi memang sistem ini sebenarnya membantu. Jadi untuk fitur kadaluarsa itu bukan berarti serta-merta paketnya dibatalkan atau enggak, diotomatisasi itu enggak. Jadi memang itu untuk fitur pengingat aja untuk kabak PBJ, atau di sini kabak PBJ untuk melakukan follow up posisi paket di mana gitu. Mungkin pertanyaan berikutnya? Yang berikutnya terkait jadwal. Kalau yang saya tahu di Surabaya itu kan ada periode untuk sekali jadwal itu dibarengkan. Itu apakah di sana itu ataukah yang selesai di launching ataukah penjadwalan setiap launchingnya itu bareng-bareng untuk periode selanjutnya itu, ataukah jadwalnya terserah pokjanya masing-masing gitu Pak? Baik Pak, jadi kalau di sini kami sebelumnya juga belajar ya Pak, waktu tahun berapa ke Jawa Timur ya, belajarnya di Jawa Timur nih, di provinsinya, tapi waktu itu Pak siapa ya, itu sangat baik sekali, udah pokjanya sudah ramai, sistemnya juga sudah jalan di Jawa Timur itu. Memang belajar terkait buku tamu, penyimpanan dokumen itu sebenarnya dari Surabaya, dari sana belajar melihat Surabaya udah bagus nih untuk dokumentasinya. Nah, kaitannya terkait pengaturan paket itu memang kita sesuai dengan inputan PPK. Jadi untuk Pokja itu sesuai kemampuan dia untuk meluncing paket saja. Jadi paket itu berjalan sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak diatur lebih teratur. Mungkin kayak Surabaya dia ada periode-periode, di kami tidak seperti itu. Jadi memang lepas masih lepas. Gitu. Cuman kontrolnya tadi aja. Ketika paket diusulkan ada batas waktu yang harus dipenuhi, seperti itu Pak. Itu yang mungkin yang terakhir pertanyaannya terkait yang simen tadi, kan dokumennya soft copy semua, apakah pernah kejadian error atau apa dalam untuk membuka itu, pengalaman dari Pemprov Kalbar gitu? Kalau untuk aplikasi penyimpanan ini kita kan cek Pak, jadi kita cek ada checklistnya itu, sebenarnya itu checklist, kemudian kita cek lagi apakah filenya udah tidak korup gitu. Jadi memang udah benar-benar dokumen yang tersimpan itu benar-benar sudah fix ya, bisa dibuka, karena kita udah sebelum kita lakukan pengujian dulu, ini dokumennya udah baik gitu. Dan memang kita nyimpannya itu ada di server yang lokal kita juga ada simpan, ada 2 server yang online juga ada gitu. Jadi kita ada menyimpan backupnya ada 2 yang kita simpan untuk simennya itu. Terus tidak ada arsip fisik sama sekali Pak ya? Fisiknya kita cetak 1, kita serahkan kepada PPK. Iya, mungkin ada yang kelewat Bu Kartini. Cukup Pak, sudah terjawab semua. Oh, iya, terima kasih. Tunun. Ini ada pertanyaan yang di chat Pak. Bentar. Ini ada pertanyaan dari Kediri, Pak Taha, Pak atau Bu ya. Ingin bertanya perihal prosedur permohonan ISB ke LKPP itu Pak, untuk narik data. Baik. Kalau untuk permohonan ISB itu sangat mudah dan langsung direspon kalau tahun yang lama ya, dan baru-baru ini juga kayaknya tidak dipersulit untuk ISB, cukup mengajukan surat permohonan akun ISB ke Direktorat Monef LKPP. Nanti dibikinkan akun. Nah, di situ nanti kita juga tidak serta-merta
bisa menggunakan. Jadi data yang mau kita gunakan itu banyak. Jadi mau kita request, misalnya sirup itu dipecah menjadi beberapa layanan. Misalnya untuk menarik data penyedia ada satu servis, untuk swaklola ada satu servis, untuk anggaran ada satu servis. Jadi kita harus request lagi, tapi requestnya dari aplikasi. Nah itu biasanya 2 kali 24 jam biasanya sudah di-approve. Nah, prosesnya cukup bersurat aja sih ke Direktorat Monet KPP. Iya. Mungkin Pak Taha bisa di-on-kan kameranya. Nggak mau. Ada pertanyaan lagi, Pak. Yang di chat ini, apakah boleh diadopsi oleh LPSI daerah lain yang membutuhkan? Jika boleh, apa persyaratan baik administrasi dan pembiayaan? Silakan Pak, kalau mau ada daerah yang ingin mengadopsi aplikasinya itu. Ya, baik. Boleh. Jadi memang saat ini kita supportnya untuk kabupaten kota kita di Kalbar. Cuma memang ada daerah yang sudah adopsi di luar. Itu Kalsel itu menggunakan Simple, tapi versi yang sebelumnya, SIP namanya, SIP. Sebelumnya kan SIP. Nah, Kalsel itu menggunakan aplikasinya Kalbar juga. Jadi melalui mekanisme kerjasama daerah. Jadi bersurat antar pemerintah daerah, bersurat, nanti ada MOU kerjasama gitu. Kemarin juga dari Kalsel ada datang di sini. Kita dekat dengan Kalsel nih, guys. Dengan Kalsel lebih sering komunikasinya dengan Kalsel. Jadi kalau memang program pengen mengadopsinya, mungkin bisa melalui kerjasama daerah. Itu, Pak. Iya, berarti boleh Pak ya? Tidak ada biaya, boleh. Cuma ada kerjasama. Tadi ada yang tes kok hilang lagi. Ini ambil terkait aplikasi Simple. Apakah bisa digunakan oleh UPD untuk monitoring anggarannya agar bidang sekretaris dan UPT bisa dimonitoring? Jadi mungkin yang di OPD atas KPD itu apakah sampai ke bidang, ke sekretaris, ke sekretariatan, ke UPD, Pak? Simpelnya. Baik, Pak. Jadi tadi seperti yang disimulasikan, jadi Simple itu publik, Pak, tidak perlu login. Jadi OPD itu bisa, masyarakat juga bisa lihat. Di OPD itu ada apa gitu, jadi bisa digunakan untuk OPD dan masyarakat pun bisa gitu. Cuman memang untuk detailnya itu perlu login. OPD juga memiliki akses untuk loginnya ke dalam. Jadi memang kita bikinnya untuk OPD supaya satu pemahaman nih, kalau kita nilai OPD-nya juga tahu apa namanya rambu-rambunya seperti apa. Jadi memang makanya diperlukan aplikasi monitoring ini untuk menjadi patokan kita bersama gitu. Iya. Bu Ya, Elis, berarti aplikasinya. pardon, Ini ada, ada yang lesen ini, Pak. Bu Elis. Silakan Bu Elis. Ya, terima kasih Pak Pardon. Salam kenal Pak Reza. Halo Bu Elis. Ya, tadi sebenarnya pertanyaannya sudah Pak yang mengenai aplikasinya bisa diadopsi atau tidak, atau mungkin kita ada juga istilahnya berbagi pakai gitu ya, berbagi pakai aplikasi. Intinya sama pertanyaannya Pak seperti itu. Jadi kalau memang kita berminat ibaratnya, dan memang aplikasi yang tadi Bapak sampaikan luar biasa gitu Pak. Jadi kalau dilihat kita tidak harus lagi ngerekap laporan PBJ per bulan gitu, bahkan kalau saya di sini kan biasanya merekap ada yang per minggu, ada yang per bulan gitu. Tapi dengan adanya aplikasi Simple yang tadi itu kapanpun data kita perlukan itu tinggal klik gitu ya Pak ya. Jadi mungkin UKPBJ lain pun sangat ingin mengadopsinya.
tadi seperti Bapak sampaikan bahwa kita bisa mengajukan surat mungkin ya Pak ya. Terus kita siapkan MOU-nya, mungkin kalau untuk draft MOU-nya bisa harus ada komunikasi dulu mungkin ya dengan dari PBJ Kalbar, atau ada langkah-langkah lain yang harus kita penuhi Pak. Terus yang boleh kita adopsi yang aplikasi apa saja? Terus yang ini Pak, yang si Praja kan itu database penyedia ya. Kalau itu ngambilnya dari Sikap atau bagaimana Pak? Mungkin sekian Pak, terima kasih. Terima kasih. Mungkin yang terakhir dulu dijawab Pak, yang si Praja itu ambil data perusahaannya dari mana? Dari Sikap ataukah input sendiri? Baik, Pak. Jadi kalau si Praja datanya itu bukan aplikasi untuk penyedia, jadi aplikasi untuk penyampaian persiapan pengadaan ya. Data usulan itu tidak lagi diinput, jadi cukup menginputkan kode RUP. Nanti kode RUP-nya diketikkan, data dari sirupnya itu tersalin ke si Praja. Kalau The Praja ya aplikasi untuk database penyedia barang jasa, ini belum bisa saya lihatkan, memang lagi dalam pengembangan. Itu banyak yang kita input karena memang kita tidak disediakan servis Sikap, jadi kita tak bisa mengakses, tidak diberikan data oleh LKPP, belum membuka data Sikap, sehingga data yang bisa kita peroleh dari LKPP itu data nama perusahaan, pemenang, NPWP. Nah, selain sisanya itu kita harus input dengan referensi Sikap untuk The Praja. Jadi kalau The Praja itu ada banyak inputannya untuk untuk vendor management sistemnya, karena memang LKPP belum memberikan akses untuk Sikapnya. Kalau dibukakan Sikapnya diakses, wah enak, kita mulanya enak. Nah, tapi saya berapa kali memintanya belum di-approve, belum disetujui untuk itu, sehingga kita bikinnya secara manual masih untuk penginputan data penyedianya ya, vendor management sistemnya. Kalau si Praja itu sudah terintegrasi dengan sirup. Waktu input paket itu cukup menginputkan kode sirupnya aja, nanti langsung dibaca oleh si Praja, yang membaca datanya langsung dibaca gitu. Untuk yang si Praja. Nah, untuk kerjasama itu mungkin Ibu boleh main dulu ke Kalbar, bisa main-main silaturahmi. Kemarin kawan-kawan dari Kalsel main dulu ke Kalbar, lihat kondisi apa. Nah, aplikasi apa saja, pada dasarnya semua aplikasi bisa diadopsi. Cuman nanti pengalaman kami itu, nanti walaupun aplikasi ini bisa diadopsi, biasanya tidak semuanya bisa digunakan. Karena kondisinya mungkin berbeda. Kemudian infrastrukturnya juga lumayan infrastrukturnya harus lumayan cukup siap. Khususnya simple ini mekanismenya kan penarikan data live Bu dari server LKPP, jadi dia itu pertukaran real time, sehingga memerlukan server yang cukup bagus lah untuk simple. Nah, ada solusi lain kalau untuk monitoring supaya tidak capek membuat laporan setiap minggu. Nah, kami kemarin membukakan akses data, bisa nanti Bapak Ibu yang ingin memiliki data dari ISB. Nah, cuma saya memastikan Bapak Ibu itu memang benar-benar pengelola LPSE. Nah, nanti Bapak Ibu dikasih akses ke aplikasi kami namanya KBPS. KBPS itu tidak memerlukan kerjasama, tapi nanti Bapak Ibu memerlukan data sirup, nanti tinggal tarik outputnya itu Excel, seperti yang tadi saya demokan. Nanti tinggal download aja Excelnya, nanti diolah. Nah, itu salah satu cara, tanpa harus panjang lebar cerita kerjasamanya. Kalau untuk monet, nah mungkin nanti saya bikinkan akun aja di KBPS. Nanti tinggal ngolah pakai Excel, tentunya bisa lah, kan output Excel tinggal dirubah, dibuat laporannya untuk Excelnya, tinggal dibikin aja. Nanti solusinya mungkin dalam jangka waktu dekat, mungkin nanti bisa kirim WA ke saya perlu SK, mungkin SK LPSE-nya untuk memastikan bahwa
saya memberikan akses ini ke orang yang tepat karena itu data ini ya, data penting juga ya, data penting. Jadi memang harus saya yakini bahwa yang saya berikan adalah pengelola LPSA. Nah, nanti mungkin Ibu kalau berminat nanti WA aja, nanti saya buatkan akunnya. Jadi Ibu nanti dapat akun yang bisa langsung diolah datanya. Data di situ ada data tangga, toko daring, e-katalog, jadi bisa semua diolah di situ. Tidak perlu diinput lagi. Jadi sumber data dari simple itu Ibu bisa akses dalam bentuk Excel. Nah, cuma perlu diolah. Itu aja. Ya. Ya, terima kasih Pak, luar biasa. Kebetulan saya admin PPE juga Pak, jadi nanti izin untuk WA ke Bapak langsung supaya bisa mengurangi beban pekerjaan. Iya, mungkin terima kasih Pak. Sama-sama Bu Eli. Iya. Ya, mungkin yang dimaksud Bu Elis tadi yang Depraja Pak ya, vendor tadi lu. Iya, yang Depraja. Itu juga sebetulnya bagus juga. Cuman kadang kita juga yang terkait AML itu belum banyak yang bisa melihat secara padahal di situ juga sepertinya banyak yang sama dengan aplikasinya di Pak Reza tadi. Mungkin malah AML belajarnya ke pilot project-nya tadi kan sepertinya dari Pemprov Kalbar ya. Tadi mulai dari ada kerjasama dengan tadi Pak Reza tadi. Terus yang VMS tadi juga sudah bagus, buku tamunya itu mungkin tambah 1 Pak di VMS itu kalau bisa ada tambahan itu indeks kepuasan masyarakat itu. Kebetulan kita juga punya aplikasi buku tamu yang hampir sama dengan punya Pak Reza tadi, cuma ada tambahan yang itu indeks kepuasan masyarakat, indeks kepuasan publik itu. Ini mungkin ada aja Pak. Halo, iya Bu Elis. Di Kota Batu ada aplikasi apa saja? Cuman satu punya aplikasinya yang untuk persiapan pengadaan itu loh. Cuma enggak sebagus yang saya lihat di Pemprov Kalbar itu. Jadi kalau di sini ada sih, kalau persiapan pengadaan namanya tidak rasa sistem informasi pengadaan barang jasa terintegrasi ada juga. Tapi baru satu. Iya, karena kita yang tadi Pak Reza bilang kan tadi bukan hanya software, bukan hanya biayanya terkait infrastrukturnya juga perlu banyak, terus perlu maintenance juga kan. Kebetulan di Pak Reza tadi kan di situ ada tenaga IT yang jadi swakelola Pak Reza ya. Maksudnya dikerjakan oleh jadi di kami base-nya banyak prakom Pak. Jadi di prakomnya tuh banyak di tempat kami. Jadi ada programmernya aja itu ada 2 programmer. Sebelumnya 3, 1 pindah, ada 2 tenaga untuk jaringannya sendiri juga ada untuk infrastruktur. Nah, saya sendiri kasubag yang lama itu menjadi peranata komputer juga. Walaupun basicnya bukan basic IT, Eskom atau sarjana IT, tapi memang punya pengalaman di IT, Jadi tidak terlalu berat untuk menjalankan tugas di LPSA. Jadi mulai awal ini enggak sama penyedia sama sekali Pak, semua aplikasinya. Jadi penyedianya itu kita misal mengembangkan kayak si Praja. Kita bikin paling itu source code-nya kita kembangkan, nanti tampilannya itu kita minta bantu penyedia. Jadi penyedia mengembangkan interface-nya aja, UI UX-nya aja. Jadi nanti di dapurnya tetap kita yang bikin gitu, alur prosesnya kita yang bikin. Jadi tidak semua aplikasi itu 100% dikembangkan oleh penyedia. Jadi kita by request saja. Ada yang kita tidak mampu kembangkan, kita baru request. Jadi anggarannya itu optimal lah untuk pengembangan. Ya bagus Pak. Boleh ya berarti main-main ke Prof Kalbar sana ya. Boleh Pak, bawa Pak Muklis Pak. Berangkat.
ini masih ada 20 menitan ini, mungkin ada yang tanya lagi Bapak Ibu terkait aplikasi yang ada di Pemprov Kalbar. Itu Pak, terkait mungkin apakah bila dipanggil, ya kalau pokoknya ada panggilan dari APH atau apa, itu dokumen-dokumen yang tadi dikasihkan dalam bentuk soft copy ataukah di print dulu atau hard copy Pak biasanya? Kita kasihkan kopinya Pak, jadi kita siapkan, jadi kalau ada panggilan nanti ada tembusan ke LPSE, kita siapkan dokumennya tuh Pak, soft copy-nya. Udah awal-awal memang payah Pak, susah diterimanya, tapi karena sudah terbiasa dengan pola kita tidak ada dokumen fisik, jadi mereka menyesuaikan, BPK, BKP, inspektorat itu menyesuaikan. Jadi mereka menyesuaikan kita bahwa kita tidak menggunakan dokumen fisik, jadi kita kasih yang soft copy saja. Itu semua Pak ya, DED, gambar semua itu dimasukkan dalam satu file gitu, satu folder. Satu folder. Ya karena ya mungkin masalah-masalah di UKPBJ semua kan dokumen itu kan ya sangat riskan, malah sebagian besar kalau SKPD atau OPD yang ada panggilan itu mintanya ke UKPBJ malah dokumen. Benar. Iya, kalau jadi perencanaan yang tahun sebelumnya pernah dia kehilangan jejak PPK-nya, dia minta ke UKPBJ Pak. File-filenya itu mintanya ke UKPBJ. Iya, itu bagus, itu mungkin untuk bisa kita adopsi terkait apa itu paperless ya, intinya paperless. Putus Pak. Dari Surabaya udah duluan, dari Surabaya juga. Waktu saya main di Surabaya itu sudah paperless. Bahkan dia output untuk cetak dokumen itu hanya boleh satu printer kalau salah dulu tuh. Satu mesin printer, satu cetak. Kalau mau cetak itu lewat satu. Nah, itu Surabaya waktu saya main di Surabaya provinsi ya kemarin. Iya Pak, di provinsi sudah banyak aplikasi juga yang hampir sama dengan di Pemprov Kalbar. Ya memang kalau di kita masih benar kita scan, tapi kita pakai simpen di mana, di cloud, jadi enggak di Gmail itu loh, langganan Gmail. Ini iya, masih belum ada yang tanya lagi Pak. Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Reza keunggulan dari sistem Bapak ini yang belum ada di AMEL yang apa Pak? Kira-kira apakah nilai tambahnya yang selain dari AMEL? Kalau yang di persiapan pengadaan tadi kan udah jelas, memang nggak di SPSE nggak memfasilitasi. Tapi terkait dengan yang monet, mungkin ada yang lebih dari AMEL gitu Pak. Ya baik Pak, jadi sebenarnya AMEL itu sangat direkomendasikan Pak, karena memang punya jalur khusus untuk datanya, kan satu sistem dengan LKPP. Ya kalau memang sudah bisa digunakan untuk semuanya, sebenarnya AMEL itu cukup. Nah cuma memang ketika ada permintaan khusus atau ketika ada isu-isu dorongan khusus kayak ITKP, PDN, UMK, itu kita kalau kita ngembangin sendiri kita lebih gampang itu mendorong membuatnya, memodifikasi sistem kita bisa lakukan perubahan. Nah kayak di AMEL mungkin saat ini belum ada yang namanya ITKP itu, monitoring ITKP real time-nya belum ada kalau di AMEL. Tapi untuk dashboard Zero, persiapan persiapan pemilihan, kontrak, katalog, toko daring mungkin sama aja di AMEL dengan yang ada di kita sama. Tapi untuk ITKP-nya sendiri belum ada yang itu mungkin Pak yang nampak jelas. Yang terkait TKDN, PDN tadi
Hampir sama dengan Siwas BPKP itu Pak ya? Berbeda sih Pak. Jadi kalau kita ini melihat lebih kepada yang udah direncanakannya itu sesuai enggak gitu. PDN-nya apakah ada bergeser atau realisasinya seperti apa, nilainya ada perubahan enggak? Lebih seperti itu sih. Tapi untuk core-nya tetap aplikasinya BPKP atau Kemendagri ya Pak ya. Itu hanya alat bantu kita untuk melihat realisasinya ini sudah di jalan atau belum gitu. Sudah berjalan atau belum. Ini ada pertanyaan yang di chat Pak Reza. Untuk security system bagaimana Pak? Mohon dijelaskan. Ya. Jadi memang untuk sistem kita ini namanya kalau ya memang menjadi target hacker ya pastilah. Karena kita kan basicnya bukan juga apa namanya mahir ya. Nah, cuma kita sudah mengantisipasi dengan teknologi cloud, kita menggunakan, kebetulan kita bermitra untuk infrastruktur itu dengan Google, di mana pengembangan aplikasi itu tidak di dalam satu sistem backupnya juga sudah memadai. Jadi misal kalau secara konvensional satu aplikasi itu dikembangkan untuk aplikasinya, database-nya itu menjadi satu, biasanya di satu server. Nah, kemudian data-data penarikannya di satu server semuanya. Jadi satu server itu untuk satu aplikasi katakan, atau beberapa aplikasi. Nah, kalau kita, cara kita mengamankan aplikasi kita, database itu di server yang berbeda. Komunikasi antar aplikasi untuk membentuk sebuah aplikasi si praja misalnya itu tidak di satu server, ada beberapa server. Katakan ketika hackernya mampu menjebol aplikasinya, dia tidak bisa mendapatkan database-nya, karena database-nya bukan di server itu, servernya berbeda lagi. Nah, jadi kita hanya bisa mengantisipasinya melalui ini ya, apa namanya, pengaturan di infrastrukturnya itu. Nah, kita untuk keamanan kan kita percayalah untuk infrastruktur di Google itu udah cukup baik, artinya sangat baik lah. Kemudian kita juga dalam pengembangan kita menggunakan framework yang komunitasnya besar, kayak Laravel. Jadi kita dibantu oleh komunitas juga dalam pengembangan aplikasinya, untuk apa security-nya. Itu Pak penjelasannya Pak. Ya, iya Pak. Ini ada pernyataan nih sebenarnya dari Pak Rio Dishub. Jangan sampai rincian paket bisa dilihat oleh LSM dan APH. Nanti UUD ujung-ujungnya duit. Tapi sebetulnya tadi ini informasi publish semua Pak ya? Ya publish Pak. Informasi publish ya, memang kita ya salah satu untuk apa? Keterbukaan. Informasi publik ya memang ya harus bisa dilihat memang sampai apa nilai kontrak itu kan bisa dilihat semua. Siapa pemenangnya kan memang sudah bisa dilihat. Pernah Pak, mungkin di pengalaman di Pemprov Kalbar setelah lihat simple terus ada aduan itu atau pernah Pak? Apakah pernah? Gimana Pak? Pengalaman di Pemprov Kalbar ketika lihat aplikasi, apakah APH sudah familiar dengan aplikasi punya Pemprov Kalbar ini Pak? Mungkin. Oh, jadi pada kesempatan BIMTEK Sirup di Polda, kita simulasikan juga untuk monitoring. Pada dasarnya mereka itu kesulitan juga untuk internal mereka. Mereka pengen malah mengadopsi sistem seperti yang ada di kita gitu. Jadi kepengen, cuman mungkin mereka lebih banyak sifatnya rahasia, dokumen RUP-nya sifatnya rahasia. Jadi nggak bisa diadopsi sepenuhnya. Artinya pada saat BIMTEK itu saya melakukan simulasi terkait simple kepada mereka. Mereka sangat tertarik untuk mengadopsi karena mereka kesulitan juga nih untuk memonitoring apa pelaksanaan pengadaannya melalui Sirup itu kan nggak bisa serta-merta. Nah, cuman mereka juga Sirup mereka itu tidak seperti kita, banyak hal-hal yang sifatnya rahasia. Kalau menggunakan aplikasi kita ya terbuka semua nanti kan aplikasi apa anggaran pembelian senjata, semacam hal-hal kayak gitulah, anggaran untuk
apa namanya kegiatan yang terkait penindakan narkoba, macam-macam itu ada yang sifat-sifatnya rahasia sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan aplikasi seperti yang kita gunakan. Padahal seharusnya secara pengadaan kan sama Pak ya, terbuka ya. Maksudnya seharusnya. Iya, kita pernah juga diskusi dengan APH, malah salah satu lembaga APH-nya itu malah belum pernah nayangkan sirup sama sekali. Ya. Ya. Ini mungkin boleh saya lihat yang KBPS tuh Pak, yang mungkin nanti teman-teman yang ingin memiliki melakukan monitoring secara cepat tanpa input ini kan berat, kita harus menginput lagi, merekap lagi, kayaknya nambah beban saja. Jadi mungkin teman-teman bisa mengirimi saya pesan ke nomor HP saya itu, kemudian mungkin SK LPSC-nya nanti saya akan bikinkan aplikasinya. Tidak perlu kerjasama Pak. Jadi ini aplikasi memang untuk membantu aja nih teman-teman. Nah seperti ini, kelihatan Pak ya? Kelihatan ya Pak ya aplikasinya? Nah ini banyak nih daerah, ada Sukabumi, Kuntung, Hulu Sungai Selatan. Nah ini, Kalsel. Nah ini nanti saya bikinkan akun di sini. Nanti tinggal download misalnya sirup. Nah sirup itu ada data apa yang diinginkan. Ada data swapola, penyedia, anggaran, master kegiatan, program. Nah seperti ini nanti tinggal download, bentuknya Excel, ini keluarannya Excel. Nah ini kalau SPP misalnya mau data sanggar, misalnya LPSC pengen data sanggar bisa dapat dari sini juga, kontrak bisa dapat dari sini. Nah ini data PPK semua ada di sini. Nah ini bisa di download. Kalau LPSC-nya ada katalog, sebenarnya ada katalog dengan toko daring di sini nih. Nah, ada katalog toko daring, ini tidak keluar toko daringnya. Nah seperti ini. Misal Sangga, kita download data Sangga 2022 misalnya, ada enggak, tinggal download. Kadang susah kan dapatkan data Sangga dari Pokja kan? iya. Nah ini kita untuk keperluan Monep kita bisa download sendiri. Nah ini data Sangga. Nah ini bisa saya kasihkan nih untuk peserta, khusus untuk peserta. Hari ini saya bikinkan akunnya. WA aja saya. WA sampaikan nomor apa namanya SK pengelola nya, sehingga saya yakin bahwa Bapak Ibu itu tepat untuk mendapatkan akun tepat untuk mendapatkan akun KBPS ya. Nomor WA-nya di materi tadi ada Pak? Materinya KBPS tidak ada Pak, tapi nomor WA saya ada Pak di situ. Oh iya, jadi ini khusus untuk anggota MS pada yang ikut hari ini dengan membawa dengan mengirim WA sebagai SK pengelola LPSE Pak ya? Ya, nanti saya bikinkan akunnya Pak. Nanti dibikinkan akunnya. Siap, ini terima kasih ini Pak Reza. Mungkin dari Pak Muji Santoso. Pak Muji ada Mas? Iya Pak Muji. Silakan, mungkin ada apa respon dari Pak Rezanya Pak. Oke, terima kasih Pak Reza. Oh, ini mantap ini materinya yang bisa menjadi pembelajaran bagi daerah-daerah lainnya. Dan kita harus terus memperbarui ini tentang aplikasi-aplikasi ini, karena kebutuhannya kan semakin lama kan semakin berbeda ya. Terutama ini sekarang banyak memakai katalog dan sebagainya. Dan kedua mengenai pengadaan konstruksi kan, yang relaksasi di proses pengadaannya, bagaimana di proses kontraknya. Ini kan belum terwadai dalam aplikasi sebagai warning bagi PPK mungkin gitu.
Tapi materi hari ini sangat penting bagi banyak teman-teman di daerah. Mudah-mudahan Pak Wardon, Bu Elis, Pak Muklis, dan teman-teman lain bisa berkunjung ke Pontianak. Amin, amin. Demikian Pak Reza, Bapak Ibu kita diri berbahagia. Mudah-mudahan ini bermanfaat materi ini. Silakan Pak Wardon lanjut. Ya, terima kasih Pak Benci, tadi memang sangat bermanfaat, apalagi mungkin ada tambahan itu Kak, kalau di Pak Reza, kalau ada addendum kontrak ada nggak menunya, karena kan selama ini kan di SPSI cuma sampai nilai kontrak ketika tanda tangan kontrak. Kalau ada perubahan kontrak itu kita nggak tahu, gitu Pak. Sampai ini Pak, selama di input kita mengawal PK untuk menggunakan seluruh aplikasi yang sudah disediakan oleh LKPP. Nah, ketika user menggunakan seluruh aplikasi LKPP sampai dengan BAST, perubahan-perubahannya di-upload, itu kita bisa dapat datanya Pak. Jadi kita tidak perlu risau. Jadi kita hanya perlu mendorong user-user kita, PPK, Pokja yang terlibat di dalam pengadaan itu menggunakan 100% sistem informasi yang telah disediakan. Jadi datanya nanti bisa ditarik kembali oleh bagian LPSC khususnya. Itu, Pak. Ya, terima kasih. Berarti sangat banyak inovasi-inovasi yang bisa dilakukan oleh UKBPJ di kabupaten, kota, atau provinsi di Indonesia. Mungkin kalau di 2023 ingin ada inovasi, bisa berkunjung dulu ke Pontianak ya, ini Pak Reza welcome. Mungkin ini sudah waktunya udah mau habis. Mungkin Pak Reza bisa memberikan closing statement terkait pertemuan kita hari ini, Pak. Silakan Pak Reza. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat Muji Sentosa Training dan Consulting nih yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menceritakan dan memberikan informasi terkait proses pengadaan yang ada di Kalbar. Jadi yang ada di Kalbar ini memang juga bukan murni dari Kalbar itu sendiri, artinya kami juga mengalami proses pembelajaran yang panjang juga dari teman-teman yang lebih maju ya, artinya lebih maju. Cuman memang di Kalbar ini pendekatannya di aplikasi. Jadi kami agak kesulitan ketika kami mengadopsi SOP yang baik, SOP dari Pak Fahru Rozi, SOP-nya banyak, form-formnya banyak yang bisa kita tiru, cuman agak sulit ketika berbentuk file seperti itu, sehingga kami menuangkannya menjadi sebuah aplikasi. Jadi SOP kami itu berjalan di aplikasi, sehingga lebih mudah bagi kami melakukan evaluasinya, kemudian mengawal, memperbaiki sistemnya. Jadi memang sebenarnya yang ada di kami itu hasil dari pembelajaran dari UKPBJ dari teman-teman yang lebih senior ya. Di dalam hal ini kita cuma mengemasnya aja menjadi sebuah aplikasi supaya kita lebih mudah untuk mengawal pelaksanaan tata kelola pengadaan ini. Mungkin itu Bapak Ibu, kalau ingin nanti berkunjung silakan menghubungi saya. Nah, kami sangat senang sekali jika dapat bertemu langsung dengan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu di Pontianak, di Biro Pengadaan Barang Jasa Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian Pak Upam, terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih Pak Reza, dan alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini semua rangkaian acara kita pada siang hari ini telah selesai, dan kita ucapkan selamat untuk Pak Reza yang telah memaparkan dengan baik, dan kita berikan aplaus untuk Pak Reza. Kemudian kami selaku moderator, apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan, mohon maaf, dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.